Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sholatan taghfiru biha dzunub wa tuslihu bihal qulub wa tantuliku biha rasul wa talinu biha safa wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Kali ini kita membahas tentang seluk-beluk tentang pembelian kendaraan dengan cara cicil atau melalui leasing. Seperti yang kebanyakan pendapat di masyarakat ya, teman-teman pada berpendapat kalau misalkan kita beli kendaraan dengan cara kalau kita membeli kendaraan dengan cara tidak kredit atau tidak nyicil ke perusahaan leasing, bagaimana caranya kita bisa membeli kendaraan tersebut. Sedangkan untuk membeli secara cash itu harganya cukup tinggi. Misalkan untuk satu unit motor Honda Beat aja bisa sekitar 15 juta, untuk pasaran sekarang 15 sampai 16 juta. Bagaimana caranya supaya bisa membeli kalau nggak dengan cara kredit? Perlu dipahami dulu ya. Kenapa orang membeli kendaraan dengan cara kredit. Yang pasti itu karena kita tidak mampu ya. Contoh, kalau misalkan ada teman-teman yang bekerja dengan penghasilan ya, dengan gaji bulanan. Contoh misalkan dia punya gaji 3 juta. Ingin membeli kendaraan bermotor ya. Alasannya kan buat untuk mobilisasi dari rumah ke tempat kerja atau tempat aktivitas lainnya pasti. Nah, di kondisi seperti itu banyak pendapat yang bilang gini, kalau misalkan saya kalau nggak beli dengan cara nyicil atau kredit di perusahaan leasing, bagaimana saya bisa beli itu motor, sedangkan harga motornya mahal, gaji saya hanya 3 juta sebulan, saya nggak mampu kalau saya beli cash, makanya saya memutuskan untuk beli kredit. Nah itu kalau menurut saya itu nggak ada salahnya sih, yang penting tiap bulan bisa bayar, nggak ada masalah. Nah yang jadi masalah itu kalau misalkan kondisi pandemi seperti sekarang ini ya, tiba-tiba misalkan masih kerja kontrak baru kerja 1 tahun, tiba-tiba diberhentikan sedangkan cicilan masih jalan, itu perusahaan leasing itu atau bank atau mungkin bank yang memberikan kredit itu banyak yang ada sih beberapa yang dibilangnya tuh ngasih relaksasi untuk nggak bayar dulu berapa bulan, ada juga yang hanya bayar bunganya doang, pokoknya nggak kepotong. Kayak gitu kan sebenarnya kalau kita hitung-hitung lagi itu tetap aja merugikan kita kan sebagai customer. Kita bayar bunga tapi pokok yang kita utang kita nggak potong gitu loh. Jadi misalkan kita masih ada utang 10 juta dengan bunganya masih ada 2 juta. Nah, itu yang dibayar misalkan cuma 2 jutanya doang. Tapi yang 10 juta nggak kepotong. Jadi kita cuma ngasih gaji kita buat perusahaan tersebut. Jadi mereka tuh instansi seperti bank atau leasing itu juga sebenarnya ada plus minusnya juga, ada baiknya juga, dia memberikan kemudahan kita untuk membeli sesuatu. Mereka ngasih utang ke kita supaya kita punya barang yang kita inginkan. Bagus sih seperti itu. Cuman kurang enaknya itu kalau saat kondisi customer sedang keadaan valid lagi sulit, mereka sulit untuk untuk memberikan relaksasi, itu hanya segelintir aja ya yang bantu. Kebanyakan tetap aja kita harus bayar dan tetap bayar, padahal di bulan Maret kemarin udah ada instruksi dari presiden bahwa relaksasi bayar itu sampai dengan setahun akan diberikan. Tapi pada saat sampai bulan Juni ini banyak teman-teman yang masih kesulitan untuk minta relaksasi tersebut, padahal pendapat mereka banyak yang jauh drastis. Ada juga yang tiba-tiba kena PHK, nggak ada pendapatan sama sekali. Itu yang jadi masalah. Nah, di sini saya juga ingin memberikan hitungannya ya. Jadi hitungan untuk pembelian kredit itu kerugian kita apa sih kalau kita beli kredit. Contoh gini, kasusnya gini, saya udah riset dari tabel pembelian motor secara kredit itu. Untuk pembelian satu unit motor Honda Beat, itu saya udah hitung totalnya kalau kita beli satu unit secara cash itu hanya 15.350.000. Ingat, 15.350.000. Dan kalau kita membeli secara kredit, kita harus menyiapkan dana cash dulu juga, tapi nggak sesuai itu, hanya butuh 3.500.000 atau mungkin sekitar 20% dari harga unit motor tersebut ya. Jadi kita mau beli motor harga 15.350.000, kita harus menyiapkan dana cash itu sebesar hanya 3.500.000. Wah, itu pasti kan banyak yang tertarik kan, jadi hanya dengan bayar 3.500.000, sedangkan gajinya tadi yang saya bilang hanya 3 juta. 3 juta itu mungkin 2 bulan dia gajian tuh bisa menyisihkan 3.500.000 untuk membeli satu unit motor itu. Dan itu jangan anggap itu motor udah milik kita, karena itu juga masih dalam sengketa diibaratkannya kan. Jadi motor itu masih hak kita separuh dan haknya leasing separuh gitu. Dengan ketentuannya tuh 15.350.000 kita udah bayar ke dealer 3.500.000.
dan sisanya yang 11.850.000 itu adalah duit leasing yang dibayarkan kepada dealer. Jadi utang piutangnya kita sama dealer udah selesai nih, tapi kita ke leasing belum. Jadi kita utangnya bukan ke dealer lagi, tapi ke perusahaan leasing yang ditunjuk oleh dealer tersebut. Gitu ya. Pahami dulu yang ini nih. Jadi kita tuh bayar 3.500.000 itu ke dealer, leasing juga bayar ke dealer nih senilai 11.850.000 yang itu dinyatakan sebagai hutang kita kepada perusahaan leasing. Jadi kita utang ke leasing tuh 11.850.000. Nah, apabila kita ngambil cicilannya yang 2 tahun, 2 tahun itu total per bulannya ya. Cicilan per bulannya adalah 2 tahun tuh, tapi bukan 24 ya di sini. Saya lihat tabelnya adalah 23 kali, 23 bulan. Jadi bulan pertama 3,5 juta itu adalah ibaratnya mungkin cicilan pertama lah di situ ya. Jadi bulan berikutnya kita mulai nyicil itu sebesar 868.000. Dimana kalau kita total ya 868.000, saya hitung dulu sebentar. 868.000 dikali 23 kali, totalnya adalah 19.964.000. Bayangin, kita utang ke leasing itu 11.850.000. Kita harus mengembalikan 19.964.000. Berarti di situ ada profit dari si perusahaan leasing itu adalah dikurangin 19.964.000 dikurangi 11.850.000. Berarti profitnya itu adalah 8.114.000. Kita minjem 11.800.000, kita harus mengembalikan plus 8 juta. Gimana coba hitungannya? Itu enak gak? Kalau kita punya duit kayak gitu juga enak sih sebenarnya. Dapat duit cuma-cuma ibaratnya kan. Jadi kalau kita hitung lagi nih ya, itu sama aja kita yang pertama gini ya. Kita tadi di awal dibilang kita tuh udah nggak mampu nih untuk nyicil ini. Kita udah nggak mampu, kita punya gaji hanya 3 juta, ditambah kita malah utang dan kita membayar biaya tambahannya lagi malahan. Jadi harusnya kita bayar cuma 11.850.000, kita malah bayar jadi 19 juta. Kita udah nggak mampu, kita malah tambah, malah bayar biaya yang nggak harus kita bayar gitu loh. Itu kan hitungannya gimana ya, kalau saya bilang, saya bahasa kasarnya nggak enak lah saya ngomong, cuman maksudnya itu kan suatu ketidakbijaksanaan dalam keuangan sebenarnya. Saya sendiri pun dulu kayak gitu sebelum saya sadar. Saya sendiri pun kayak gitu. Saya dari tahun 2008 pertama kali kerja sampai tahun awal 2020, berarti 12 tahun saya membeli kendaraan, saya beli apa-apa selalu dengan cara kredit seperti ini. Nah, di awal tahun 2020 ini baru saya sadari, oh ternyata kesalahan saya ke sini. Keuangan saya tuh banyak tertelan di sini. Selain saya bayar pokok, saya juga bayar bunga. Jadi tiap bulan tuh penghasilan saya banyak kesedot ke situ. Mau tanpa ampun, mau saya punya duit, mau saya nggak punya duit, selalu harus bayar pokoknya. Mau saya udah telat ya, bulan berikutnya saya harus bayar full. Gitu. Nggak ada kompensasi sama sekali. Gitu. Oke, jadi hitungannya gini ya. Tadi yang total profit dari si leasing itu adalah 8.114.000. Kalau dibagi 23 bulan adalah per bulannya nih 352.782, atau kita bulatkan aja deh biar enak ya. 350.000 per bulan itu adalah profit dari si leasing. Jadi tiap bulan gini. Tadi kita bicarakan gaji kita 3 juta sebulan ya. 3 juta sebulan kita nggak mau beli cash, tapi begitu kita beli motor malah kita buang-buang duit gitu loh. Jadi duit kita udah gaji kita 3 juta,
per bulan kita harus bayar profitnya si leasing itu 350. Jadi gini logikanya, kayak kita punya gaji 3 juta, per bulan itu kita buang duit kita ambil 350.000, sisanya berarti 2 juta, 2.550.000. Nah 350.000 itu kita 3 juta, 2.650.000 sisanya ya. Terus 350.000 kita ambil secara cuma-cuma, terus kita taruh tong sampah. Sama aja kan, kita buang-buang juga kan 350.000 itu. Karena kalau yang 500.000 itu adalah pokoknya emang kita utang gitu loh, senilai itu. Jadi udah kita gajinya segitu, duitnya malah kita buang-buang gitu loh tiap bulan. Jadi kita ngambil 3 juta nih dari bank misalkan, tiap bulan kita gajian, kita ambil 350.000, itu kita buangnya ke tempat sampah. Sama tuh istilahnya seperti itu. Buat apa? Nah terus tambah lagi, per satu rumah itu kita hitung rata-rata rumah, misalkan ada bapak, ibu, anak 2, 4 ya, itu motor berapa rata-rata? Tetap 4 kan. Jadi untuk aktivitas masing-masing punya motor sendiri-sendiri kan rata-rata ya. Kalau satu orang aja udah 350.000, berarti satu bulan itu per rumah itu adalah dia membuang uang sebesar 350.000 dikali 4, total 1.400.000. 1.400.000 itu kita ambil, kita untel, kita buangnya depan rumah. Sama tuh istilahnya seperti itu. Semisal tuh yang 350.000 itu bisa aja kita kelola dengan cara, misalnya ya, dari gaji kita pakai buat usaha kecil-kecilan. Misalnya kita bikin snack, kita jual di tempat kerja kita, atau kita beli mainan, atau misalkan ibu-ibu bisa beli alat-alat masak di dapur contohnya. Itu sangat bermanfaat malahan. Jadi terutama ibu-ibu yang suka arisan ya. Arisan itu misalkan kita punya alat panci serbaguna yang bisa buat ngukus juga, bisa buat ini, terus tahan panas, nggak gampang lengket gitu. Bisa aja kita misalkan ada di online shop, atau kita beli sendiri buat diri kita sendiri deh. Ibu-ibu kan senang tuh biasa gitu, alat-alat masak. Beli alat masak, kita pakai sendiri, kalau bagus bisa kita tawarin ke orang-orang. Ada fotonya, ada barangnya, bisa kita tawarin. Jadi kita punya barang ini misalkan, tapi ini kalau nggak malu ya, harus tahan malu juga, karena kalau malu ya percuma juga. Karena kalau mau dapat penghasilan tambahan nih, jangan malu untuk jualan ya. Itu harus kita ajuin ke teman-teman, misalkan teman pergaulan kita di ibu-ibu nih ya, ibu-ibu di tempat arisan atau tempat kumpul warga, di mana ada tempat buat kumpul ibu-ibu yang ngurusin anak, misalkan di balai desanya, atau mungkin di taman dekat rumah. Kita ajuin nih, saya ini nih habis beli ini nih, nggak usah ngomong saya mau jualan ini, nggak usah, saya habis beli ini nih, bagus loh, gini, pemasarannya gitu aja. Oh gitu Bu, berapa harganya? Ini bisa buat ini, bisa ini. Oh, Ibu mau nggak? Kalau mau saya beliin sekalian. Nah, itu kan soft sell, jadinya kita seakan-akan kita bercerita, tapi sebenarnya kita mau jualan gitu loh. Caranya seperti itu kalau mau jualan, supaya nggak gampang ngejual, nggak image orang tuh, mau dapat untung doang nih orang, kan gitu kan yang dikhawatirkan. Jadi seakan-akan kita cerita apa yang kita punya, terus supaya orang tuh bisa membeli barang yang sama yang kita jual juga gitu. Jadi teman-teman perlu dipertimbangkan ya, kalau misalnya mau beli motor atau mau beli kendaraan lain pun, kalau dengan cara nyicil, perhitungan seperti itu. Daripada kita nyicil kemudian kita beli cash walaupun second ya. Perhitungannya gini, kalau misalnya kita yang baru pertama kali mau beli motor ya. Sama seperti video saya sebelumnya yang saya beri judul membeli mobil secara cash seharga 222 juta. Ada di video sebelumnya, bisa dilihat. Itu caranya seperti ini juga, nggak beda jauh ya. Jadi kayak tadi contohnya, kita punya 3.500.000 itu bisa kita pakai buat apa? Buat beli motor second. Saya udah cek di OLX, kalau mau beli motor Beat itu nggak usah beli motor Beat dulu deh. Jadi kita nabung selama setahun aja udah bisa tuh. Misalkan 3.500.000 itu kita pakai buat beli motor second Yamaha Mio atau Suzuki. Itu ada Suzuki Suzuki Spin. Suzuki Spin tuh harganya cuma hanya 3 juta, 2,5 juta. Ada kok yang secondan masih tahun-tahun, di atas 5 tahun tapi di bawah 10 tahun ya. Ada kok di OLX. Bisa cari sendiri tuh di daerah masing-masing, masih daerah Jabodetabek tuh kira-kira segitu pasarannya. Kalau sekarang 2020 mungkin di tahun 2004, 2003, 2002 motor-motor umuran segitu masih ada yang harga 3 juta sampai 3,5 juta. Nah, setelah itu kita pakai setahun tuh. Nah, dalam setahun itu cuman kita tetap target. Misalkan per bulan kita bisa menyisihkan gaji kita dari 3 juta itu, kita sisihkan, kita bulatkan 1 juta. Gimana cara 1 juta itu harus tetap jadi uang mati aja. Jadi tiap bulan kita 1 juta, 12 bulan itu kan hasilnya kita udah dapat 12 juta kan. Nah, teman-teman lu jangan sampai lupa, kalau tiap tahun itu biasanya karyawan adalah mendapatkan THR.
THR kalau kita gaji 3 juta itu rata-rata ya dapat 1 bulan gaji lagi 3 juta lagi kan. Nah setelah dapat 3 juta itu berarti kan total kita punya duit 15 juta tuh. Nah berarti kan dalam waktu 1 tahun kita punya 15 juta. Ditambah kalau motor Mio tadi kita jual itu masih bisa pasaran udah setahun pakai ya. Masih bisa pasaran di harga yang kita beli juga tuh 3 juta atau semurah-murahnya kita jual 2,5 juta juga banyak kok yang mau. Dijual 2,5 juta berarti kita punya 15 juta plus 2,5 juta. Ya udah, kalau 2,5 juta itu anggap aja 2,5 juta buat duit lebaran deh. Itu bisa kan? Jadi buat lebarannya itu atau dibalik yang THR-nya boleh pakai, yang 2,5 juta itu buat nambahin beli motor, bisa juga ditukar. Jadi total kita yang penting udah punya 15 juta itu dalam waktu 1 tahun. Nyicil sendiri. Disisihkan itu loh daripada kita bayar ke perusahaan terkait perusahaan leasing atau bank kita malah buang-buang duit, mendingan seperti itu. Jadi kita sementara ya nggak apa-apa pakai motor kayak Mio second nggak masalah, masih itu kok nggak malu-maluin kok motor-motor kayak gitu. Yang penting kan tujuannya apa? Tujuannya untuk dari kita tempat kerja kita sekarang dari rumah kita bisa sampai tempat kerja, aktivitas yang lain pun bisa terjangkau. Itu kan intinya punya motor kan, bukannya buat gaya-gayaan. Kalau buat gaya-gayaan nah itu yang jadi masalah. Jadi itu aja sih kalau menurut saya, hitung-hitungannya supaya kita bijak dalam pengelolaan keuangan yang kita punya. Jangan sampai kita terjeblos dan pusing pada saat kondisi seperti ini, tiba-tiba keuangan kita ngedrop, pusing takut ditagihin, takut itu. Jadi lebih baik kita sisihkan aja, terus sisihkan duit kita, dan jangan lupa juga untuk meraih suatu tujuan. Kita juga memerlukan sedekah juga, memerlukan doa orang-orang di sekitar kita juga, dari orang tua, dari orang-orang sekitar kita. Ya mudah-mudahan semuanya bisa memberikan berkah kepada kita. Segitu aja sepertinya yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita rezeki yang barokah, rezeki yang berlimpah, dan rezeki yang bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.